Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran awwaluhu rahmatan wa awsatuhu maghfiratan wa akhirahu itqun minan nar. Wassalatu wassalamu ala imamis shaimin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa jami'i ashabil kiram. Al-Fatihah. Azumma ila hadratil imami Abi Isa Muhammad ibn Isa Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halaman minus 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-hafidhu Abi Isa Muhammad ibn Isa Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu maja'a, babu bab maja'a, apa-apa yang datang dari riwayat-riwayat fi tentang libasi pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dan di dalamnya sabi'a asyara 17 hadis. Haddatsana Muhammad bin Humaidin Ar-Raziyu qala, berkata Muhammad, haddatsana Al-Fadl bin Musa
wa Abu Tumailah wa Zaid bin Khubab an Abdul Mu'minin bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamata. Qalat berkata Ummu Salamah, karena ada ahabbu lebih menyukai atau lebih disukai asyabi baju ila oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qamiso adalah gamis. Haddatsana Ali bin Hujrin. Qala berkata Ali, haddatsana Al-Fadl bin Musa an Abdul Mu'minin bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamata dari Ummu Salamah. Qalat berkata Ummu Salamah, karena ada ahabba yang lebih disukai asyabi baju ila oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qamisu adalah gamis. Haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi. Qala berkata Ziyad, haddatsana Abu Tumailah an Abdul Mu'minin bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an ummihi. Itu jenengan ganti ummihi, bukan abi. An ummihi dari ibunya, an Ummi Salamata dari Ummu Salamah. Karena ada ahabbu yang lebih disukai asyabi baju ila oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalbasuhu yang dikenakan beliau, al-qamiso adalah gamis. Qala berkata siapa Abu Isa? Abu Isa, hakadha demikian seterusnya. Qala berkata
Ziyad bin Ayyuba fi hadisihi dalam hadisnya an Abdullah bin Buraidah an ummihi ummihi dari ibunya an ummi Salamata dari Ummu Salamah wa hakadha demikian rawan diriwayatkan ghairu wahidin ghairu selain wahidin satu orang an Abi Sumailah dari Abu Sumailah misla seperti riwayat Ziyad bin Ayyuba Ziyad bin Ayyub wa Abu Dumailata Yazidu fi hadal hadisi dalam hadis ini an ummihi dari ibunya wa huwa adalah hadis as-sahhu yang paling sahih haddatsana Abdullah bin Muhammad bin al-Hajjaj qala berkata Abdullah haddatsana Mu'adz bin Hishamin qala berkata Mu'adz haddatsani menceritakan kepadaku abi bapakku an Budailin yakni yaitu ibna putra Maisyaratal Uqailiyah an Syahr bin Khawsyabin an Asma'a binti Yazida qalat berkata Asma kummu lengan baju qamisi gamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sampai ar-rusghi pergelangan tangan. Baju gamis itu kalau Indonesia apa? Cukup. Apa? Komis bahasa Arab, Arab di luar Arab Saudi, kof dibaca G.
Makodir ya dibaca makadir, magadir kan. Magadir itu yang terkenal ya, makodir. Baju gamis itu bahasa kita ya baju kurung. Bahasa Arabnya gamis. Arab Mesir, Yaman itu kan ya gamis. Qaf jadi G, Ghain. Haddatsana Abu Ammarin Al-Husain bin Quraitsin qala berkata Al-Hasan Al-Husain qala berkata Al-Husain haddatsana Abu Nuaimin qala berkata Abu Nuaim haddatsana Zuhairun an Urwa bin Abdullah ibn Ushairin an Muawiyah bin Qurrah an abi dari bapaknya Muawiyah qala berkata bapaknya ataitu aku soan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin ada sekelompok orang min dari Muzainata Muzainah linubayi'a untuk berbaiat kepada beliau Nabi wa inna bahwa qamisahu baju gamis beliau lamut lakun tidak dikancingkan au qala atau berkata rawi rawinya kalau ada auqala berarti ragu-ragu zirun kancing atau benih kumisihi baju beliau baju kurung beliau mutlakun terbuka. Nah ini perawi ini menyebutkan bajunya terbuka, kancingnya meledeh, apa semuanya tidak dikancingkan. Jadi ada di antara dua, ada kalanya meledeh, sama ada kalanya tidak dikancingkan semuanya. Qala berkata bapaknya, fadkhaltu lalu aku masukkan yadi tanganku fi ke dalam jaibi lengan baju komisi gamis beliau
Famasastu lalu aku sentuh atau meraba al khotamu khotam kenabian. Haddatsana Abdu bin Humaidin qala berkata Abdu haddatsana Muhammad bin al-Fadl qala berkata Muhammad haddatsana Hammad bin Salamata an Habib bin Syahidi anil Hasani an Anas bin Malikin anna nabiyya bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja keluar wa huwa dan beliau yattaqi'u bersandar ala kepada Usama bin Zaidin alaihi beliau memakai saubun pakaian kitriun kitri kot yang benar-benar tuwussiha dikalungkan di atas bahu bihi baju itu fasalla ketika beliau sholat bihim bersama para sahabat faqala dan berkata siapa Abdu bin Humaidin qala berkata siapa Muhammad bin al-Fadl sa'alani aku ditanya Yahya bin Ma'inin oleh Yahya bin Ma'in tentang hadzal hadis ini awala pada awal
jalasa, dia duduk, ilayya bersamaku, fakultu lalu aku jawab, haddatsana Hammad bin Salamah. Faqala lalu berkata Yahya, lau jika karena ada hadis min kitabika di kitabmu, fakumtu lalu aku berdiri, liukhrija untuk mengeluarkan kitabku, faqabadha lalu menarik Yahya ala saubi pakaianku, summa kemudian qala berkata Yahya, amlil diktekan hadis itu atau hadisnya, alayya padaku, fa inni sungguh aku, akhafu takut, Allah karena tidak bisa alqaka aku berjumpa ke kamu, qala berkata Muhammad bin Al-Fadl, fa'amlaituhu lalu aku mendiktekan hadis itu atau hadisnya, alaihi kepada Yahya, summa kemudian akhrajtu aku mengeluarkan kitabku, faqara'tu lalu aku membacakan alaihi untuk Yahya, haddatsana Suwaid bin Nasrin qala berkata Suwaid, haddatsana Abdullah bin Mubarak
An Sa'id bin Iyasin Al-Jurairi An Abi Nadra An Abi Sa'id Al-Khudri Qala berkata Abu Sa'id, karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ketika istajada, bahasa Indonesianya nyari apa? Istajada ketika nganyari dalam kurung apa bahasa? Anyar baru. Ryan bahasa Inggris. Ryan motor, pokoknya itu baju baru dipakai pada waktu pertama pakai baju baru. Nganyari. Idza istajada ketika nganyari sauba baju samahu, beliau memberi namanya kembali ke baju bismihi dengan namanya imamatan, baik sorban au komison atau gamis au ridaan atau selendang. Summa kemudian yaqulu beliau berdoa, Allahumma ya Allah, laka hanya untukmu apa alhamdu segala puji, kama sebagaimana kasautanihi engkau memakaikan aku dengannya, as'aluka aku memohon kepadamu khairahu kebaikannya, wa khaira dan kebaikan, ma apa suni'a yang diciptakan lahu padanya, wa a'udzu dan aku berlindung bika kepadamu min dari syarrihi keburukannya, wa syarri dan keburukan ma apa
Suni'a yang diciptakan, lahu padanya, Haddatsana Hisham bin Yunus Al-Kufiyu. Qala berkata Hisham, Haddatsana Al-Qasim bin Malik Al-Muzaniyu Anil Hurairi An Abi Nadra An Abi Sa'id Al-Khudri Anin Nabi dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam nahwahu dengan hadis yang sama. Ya, yang sama ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Suwaid. Haddatsana Muhammad bin Basyarin. Qala berkata Muhammad, Haddatsana Mu'adz bin Hisyamin. Qala berkata Mu'adz, Haddatsani telah menceritakan kepadaku siapa abi bapakku, an Qatadah an Anas bin Malikin. Karena beliau ahabbu lebih menyukai asyabi baju, karena beliau ahabbu lebih disukai asyabi baju ila oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yalbasuhu pakaian beliau al-khibarota adalah al-khibaro. Itu dengan kasih catatan al-khibaro. Al-khibaro ini baju yang terbuat dari katun, kain katun. Katun itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya kapas. Berarti dibilangnya baju dari kapas, kayaknya agak keren. Kainnya mau kain katun. Nah, di masa Nabi al-khibaroh ini adalah baju yang paling penting dan paling mahal. Kalau nggak orang kaya nggak bisa beli baju al-khibaroh. Karena baju yang model begini sangat diagungkan oleh orang-orang Israel. Nabi memakai baju yang paling mahal yang orang tidak pernah bisa beli baju, ngalahkan orang kayanya orang Israel. Ya, supaya tahu bahwa Nabi itu bukan orang miskin. Makanya kalau mau mencontoh Nabi, kalau orang di kampungnya dengan baju paling mahal 1 juta, ya dengan beli baju yang harga 5 juta. Kalau orang yang paling bagus mobilnya Innova, ya dengan beli yang Alphard. Kalau niru Nabi begitu, biar Nabi tidak disangka oleh orang Yahudi Nasrani itu
agamanya itu untuk mencari makan. Jadi baju al-khibaroh ini sekarang banyak yang dibuat di Yaman berbahan katun. Al-khibaroh itu baju, di luarnya itu gamisnya, di dalamnya itu ada dalemannya. Nah itu ada yang berwarna merah dan hijau. Merahnya juga bergaris-garis, hijaunya juga bergaris-garis. Ya ada yang polos tergantung kesukaan. Makanya lihat sekarang kalau di media sosial orang-orang Yahudi itu masih mengagungkan baju ini al-khibaroh, tapi dibentuk dalam bentuk jas sekarang. Mereka kan jasan, sepatuan, terus ini godengnya dipanjangkan, pakai topi kayak orang Jawa lagi daud di sawah itu ngeluku. Nah itu sebenarnya kan topi-topinya orang Yahudi, tapi sampailah di Jawa jadi topinya orang pergi ke sawah. Awalnya kan Belanda naik sepeda Heber ya, terus bajunya ya al-khibaroh itu, terus ini topinya topi yang bulat itu, yaitu simbolnya orang kaya di zaman. Belum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Oke Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari pertama sampai ulangan ini kan masih menerangkan tentang keistimewaan beliau Rasulullah. Sehingga saking pentingnya keistimewaan itu semua tercatat. Ajeng ada yang namanya keistimewaan yang ditunggu-tunggu oleh banyak umat. Sehingga keistimewaan itu namanya syafaat. Saya sering mendengar dari Bapak Ibu, Pak Ustadz, Pak Kiai menerangkan tentang syafaat. Sehingga para dai, para kiai itu kayak matur banyak-banyaklah membaca sholawat supaya Anda akan mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat. Nah, itu lah sering ngoten habis iki. Lajeng saat ini saking gemarnya tentang sholawat. Sholawat ini beratur sudah karuan, sehingga sholawat itu ada yang dibaca diikuti dengan irama lagu sehingga banyak mendapatkan uang. Dan ada pula sholawat itu yang diwiridkan seperti yang diulangaken Guswi tentang Dalailul Khairat. Pada intinya orang-orang itu membaca sholawat adalah berharap supaya mendapat syafaat dari beliau, keistimewaan beliau yang akan kita dapat. Lajeng syafaat itu, apakah benar syafaat itu bisa kita dapat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Dan bentuk syafaat itu ya nopo. Pun cekap. Makanya Allah dawuh dan ini surat Al-Ahzab. Semua kita pasti sering membaca apa yang didawuhkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini harus kita pahami. Innallaha, sesungguhnya Allah, yusholluna, bersolawat. Innallaha wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusholluna, bersolawat. Nah, solawat itu bentuk jamak dari kata sholat. Sholat itu artinya ad-du'a'u, doa. Jadi bersolawat itu memperbanyak membaca doa. Yusholluna 'alan nabi, kepada nabi. Kemudian Allah dalam kalimat berikutnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kamu alaihi, kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima. Apa ini yang gak dipahami oleh banyak orang? Wasallimu taslima itu bukan berkirim salam dengan sebenar-benarnya salam. Wasallimu, dan berpasrah dirilah kamu
kepada Nabi, basa Jawane kuwe manuto marang Kanjeng Nabi. Wasallimu tasliman, kanthi manut sak temen-temene manut. Bukan berkirim salam, tapi disuruh manut apa jare Kanjeng Nabi. Nah, kalau melihat ayat ini, kita membaca sholawat ribuan setiap hari belum tentu dapat syafaat, enggak manut. Mulai bebek butuh tok karo Gus Wit moro, ya toh? Butuh karo Kanjeng Nabi sholawatane gak butuh gletak. Makanya ulama ahli makrifat itu menjelaskan kepada kita, tapi tidak menjelaskan kepada orang awam. Okay. Sallu alaihi wasallimu taslima. Salim dan taslim itu artinya, Islam itu kan berpasrah diri artinya. Wasallimu itu bentuk jamak dari kata salim, dan berpasrah dirilah kalian. Wasallimu taslima, dengan berpasrah diri yang sebenar-benarnya. Wis to kowe manut karo Kanjeng Nabi sak manut-manute temenan. Sopo sing ngongkon awakmu sholawatan terus kok konserno, ujung-ujungnya ono paket murah, paket mewah, paket istimewa. Sopo sing ngongkon? Akhirnya kan seakan-akan orang terbius dengan ritual-ritual keagamaan dalam bentuk sholawat. Nah, itu sudah dikomentari oleh Kanjeng guru yang namanya Imam Al-Ghazali. Nanti lihat di akhir zaman banyak orang yang tergelincir ya, karena amalan-amalan agama yang diritualisasikan ya. Moco tahlil itu diritualno ke jamaah, jamiah tahlil, zikir wis di jamiah no. Nanti orang-orang itu akan mengalami satu kondisi namanya maghrur, kepleset ning alon-alon gak keros oleh kepleset. Itu di Ihya Ulumuddin. Kita itu untuk membuat orang menangis itu mudah kalau dipelajari dari ilmu psikologi. Kita zikir bersama-sama, pokoknya kiai ini suaranya penak, iso mendayu-dayu sampai nangis-nangis, nanti jamaahnya ikut nangis. Itu kondisi spiritual yang diciptakan oleh perilaku bersama, tapi tidak sampai kepada tujuan. Dulu kan di TV itu banyak tuh, ada ustadz dari Jakarta kan sampai nangis-nangis, oh jamaahnya ikut nangis-nangis. Acaranya buyar ya buyar, mangan pentol dewe-dewe, guyang guyu kepedesan dulu. Oh, dijak zikir sholawatan ngomar, gue pentol, gue jajan, gue sembarang kali. Mana wasallimu taslima? Gak ada yang paham wasallimu taslima. Maka nanti banyak orang yang bangkrut juga ketika membaca sholawat. Nah, Sayyid Az-Zabidi, Murtado Az-Zabidi, pensyarah kitab Ihya Ulumuddin, itu menjelaskan tentang bab sholawat ya, tentang bab sholawat. Beliau itu juga menjelaskan tentang bab ilmu ya, mensarai tentang ilmu. Agama ini bisa terjaga karena kita mau menjaga ilmunya ya, seperti ngaji ini. Untuk menjaga agama Islam itu ya dengan ngaji ini, bukan dengan gerudak-geruduk ngalor itu bukan. Dan Syekh Zabidi itu bisa jenengan buka itu di kitabnya, di Ithafus Sadatil Muttaqin saya baca. Jadi beliau itu mengatakan begini, kalian boleh bersolawat kepada Nabi, cukup bisa tok sedina itu ngalah-ngalah no orang yang bersolawat pada Nabi sehari 10.000. Kalau kalian nanti bersolawat kepada Nabi senengi kebablasan, akhirnya nanti jatuh sebagaimana orang-orang Nasrani memuja Isa bin Maryam menjadi Tuhan. Sekarang kan yang namanya slogan syafaat kepada Nabi, semuanya itu minta syafaat kepada Nabi, tapi lupa dengan Allah. Maka sholawatnya oleh Sayyid Murtado Az-Zabidi itu begini. Kamu kalau membaca sholawat, pertama intikannya tetap tauhidnya kepada Allah,
Nabi itu juga sama dengan kita, manusia biasa, hanya saja diberi kewenangan untuk memberi pertolongan pada umatnya. Maka kalau bersolawat, lengkapilah yang pertama redaksinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tetap mendahulukan Allahnya. Walaupun ada redaksi sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad. Bagi orang yang sudah paham sholawat, di depan ditambahi kata atau lafaz namanya Allahumma. Karena tetap kita tauhidnya kepada Allah. Nabi pun kalau tidak diizinkan oleh Allah mensyafaati kita, jika tidak akan dapat syafaat. Untuk urusan ini urusannya dunia, syafaatnya apa bisa-bisa. Karena kamu sudah mempromokan sholawat, sehingga kamu saya kasih jamaah sholawat yang banyak, ya mengikuti kamu yang banyak, sampai kamu bikin grup sholawatan dan kamu kendalikan di dalam grup itu. Kamu absen setiap hari, jamaahmu kamu sudah bersolawat berapa, itu yang di sana sudah sholawat berapa, itu dikendalikan. Berarti yang memberi syafaat siapa? Ya admin grup, bukan kanjeng Nabi. Kita harus paham wasallimu taslima, yang memberi syafaat adalah admin grup WA. Nah, terus orang yang memimpin sholawat kan akhirnya mendapatkan undangan kemana-mana, walaupun tidak memasang tarif. Mereka memahami itu adalah barokahnya sholawat. Dan inilah yang namanya maghrur, digelincir karo iblis didik, ujung-ujungnya akan ketemu nama komersialisasi sholawat. Ya kalau orang yang senang begitu ya akan bertentangan sama kita. Oke. Bisa mendapatkan syafaatnya dari sejak kita di dunia sampai di akhirat. Tapi kita harus paham wasallimu taslima. Wong nyatane sholawatan waktune Jumat pasang tendo terop, sing masang tendo ini sholawatan itu ora Jumatan. Masuk wasallimu taslima. Bila perlu nanti kalau ada acara-acara sholawatan pas Jumat, kita syuting, kita foto, kita tunjukkan ke masyarakat bahwa ini loh sing nyediakno tempat sholawat teh ora sholat. Pengunjungnya sholawatan tuh yo enggak sholat, karena dari zuhur wis antri di lapangan royokan gelar kloso. Kapan sholate? Ngono kok wasallimu taslima. Makanya Syekh Zabidi, kalau kamu berlebihan seperti perilakunya orang-orang Nasrani, kamu juga akan masuk neraka karena kamu bersolawat. Aku ragu mbok sampean yang seneng sholawat loh. Saya baca kitabnya Syekh Zabidi mengomentari orang yang gemar sholawat. Kita menjaga agama itu dengan ilmu. Terus kegiatan-kegiatan lain pun sekarang menjadi ritual. Segampangannya kayak kita lah manakib, menjadi ritual manakib Pak. Wong manakib kan ya membaca autobiografinya seorang syekh. Kalau kita bicara Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Abdul Qadir. Kalau bicara Syekh Bil Hasan, ya Syekh Bil Hasan dan yang lain-lain. Tapi pada akhirnya ini digemari oleh orang tertentu dan mengalahkan menggemari tibaan. Kira-kira maghrur nggak orang yang seperti ini? Lama-lama didekatkan dengan syekh, dijauhkan dari Nabi. Terus ada ulama yang ingat bahwa ini akan terjerumus. Makanya di akhir moco manakib ditambahi makhlul qiyam. Lho sambungannya apa? Ya wis dilingkut kon ngaji ritual-ritual seperti itu, sehingga amalan ibadah itu yang diakui oleh banyak orang akhirnya yang berbentuk ritual, yang tidak ritual tidak diakui. Kemudian orang-orang yang suka ritual itu membentuk kelompok, menjadikan jamiah, persatuan. Lek gak terdaftar nang kene gak resmi, gak sah. Ya, contoh aja belak-belakan yang dilakukan Abah Jalil karena tidak mutabaroh dianggap gak sah. Padahal itu mungkin yang mlebu swarga sing ngono dudu sing sah-sah iki. Ya kita kan sama-sama nggak tahu. Nggih.
sehingga yang melembagakan dirinya yang dianggap sah dan paling benar dan dijamin masuk surga. Oke. Jadi kita nanti, makanya saya kadang merenung, saiki di mana-mana kan konser, tempatnya konser wes sampai mania fun. Jadi antara artis dengan itu gak ada bedanya sekarang. Ya ujung-ujungnya dodolan juga. Nah ini makanya diingatkan Imam Ghazali dalam semua kegiatan keagamaan kita jangan sampai maghrur, tergelincir halus banget, buk gak ketoro, gak kerosol ya. Padahal kita sudah tergelincir jauh di jurang sana. Sadar loh, awak dhewe jurang muat tuh. Jadi nggak akan dapat syafaat kalau kita tidak paham wasallimu taslima. La sallu alaihi wasallam. Innallaha, ya sesungguhnya Allah, innallaha setuhune Gusti Allah. Wa malaikatahu lan para malaikate Gusti Allah. Yusalluna padha maca selawat ala nabi ing atase Gusti Kanjeng Nabi. Sing bener itu ya maknanya wong Jawa saja. Tapi karena kita masuk di YouTube, jamaah itu tidak hanya orang Jawa. Sing pas maknanya itu Jawa. Sallu padha maca selawat sira kabeh alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wasallimu lan masrahno diri sira kabeh wasallimu taslima kanthi pasrah temenan. Gitu. Padha karo ngeten lho. Sampeyan ngengken tiyang masak pas duwe hajat. Lek jenengan nyetir-nyetir koki masak itu kira-kira saling taslima apa gak? Iki ngomong tapi cek elok cawe-cawe ae. Akhirnya delalah manut jenengan masakne gak enak. Yang rugi siapa? Koki ini. Makanya kalau sudah pasrah sama orang ya wis pokoknya judulnya kok manganane enak. Mbak lagi kerajaan bawah kudu ngene, kerajaan ini kudu ngene. Itu namanya bukan wasallimu taslima. Kalau sudah mempercayakan pada sudahlah pasrah bokokan. Pasrah bokokan kepada Nabi. Ini contoh. Kita ini kan sudah banyak dijelaskan oleh ulama melalui kitab. Kalau ibadah ya fikih, ya Quran itu ya tafsir. Ya, dawuhnya kan di Nabi ya hadis, termasuk ini yang kita baca ini juga hadis. Tapi kapan kira-kira kita wasallimu taslima? Wong traweh ya begitu. Wasallimu taslima ini kapan? Traweh itu pilihannya berdebat. Orang kan berdebat. Oh yang betul itu yang 8 plus 3. Oh enggak, yang betul itu 20 plus 3. Ya gitu loh. Ya wis to Nabi yang nglakoni 8 plus 3, 20 plus 3. Wis gare milih nih Cik. Otot-ototan sing bener iku sing nggon aku gak patek bener. Ya no. Basmalah dan tidak basmalah. Wong sholatnya berbeda-beda itu kan bukti bahwa kita bukan wasallimu taslima. Kalau dari ayat ini Allah ya menyampaikan, kira-kira ada pesawat enggak? Pun sampean lek sholawatan maca dalailul khairat lah. Jenengan itu ingat Kanjeng Nabi atau ingat fadilah? Fadilah Gus. Nah, itu sing ora kok. Ya yang dapat nanti fadilahnya, maka ketika di akhirat banyak orang yang bangkrut. Kata Nabi, "Duh Gusti, mana pahala sholawat saya?" Ya kau no tebak sholawat kok jaluk supaya kowe sugih nang donya kok saiki jalukan. Catatan amal di akhiratmu kosong tuh di duniamu. Hartamu melimpah ruah, inimu semua penuh keberkahan. Kan sudah kamu minta di dunia. Karena membaca sholawat yang dituju adalah fadilahnya, bukan tujuan sholawatnya. Zikir kalau tujuan jenengan tatmainnul qulub, berarti nggak akan diingat oleh Allah di akhirat.
Mana zikir saya? Sudah zikir la ilaha illallah 10.000 sebelum tidur saya sudah la ilaha illallah. Saya tutup dengan Muhammadur Rasulullah. Nah kamu kan sudah saya kasih tahu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah kamu kan eling supaya dadekno atimu ayem, apa eling supaya eling aku. Gitu. Bangkrut lagi, masih kagak tahlilan bangkrut. Gak duwe ilmu nih. Zikir la ilaha illallah sampai gopel hanya ingin tentram hati. Makanya ditanya oleh Allah, kapan kowe khusyuk? Tanteni. Zikirmu ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya kita nggak akan dapat manfaat zikir la ilaha illallah. Miftahul jannah mana nggak bisa. Kunci ini digital, juga kunci OP. Kunci nanti di sana itu sudah kuncinya digital pakai suara biometrik. La ilaha illallah pakai suaranya sendiri-sendiri. Jika kunci gobyokan kaya Abu Nawas nggak bisa masuk. Oke, jadi itu penjelasannya. Nanti kita akan bangkrut di sana. Kalau jenengan nggak paham wasallimu, kalimatnya itu loh wasallimu pasrah sira kabeh, wasallim taslima kanthi pasrah temenan. Wis to lek kowe pasrah aku ya pasrah temenan. Ora usah mikir sepenting ujungnya kamu berhasil. Makanya orang Jawa itu disebut kiai. Itu ada sejarahnya kiai. Anak nitipno anak yo nang wong iki, nitipno iki ini saya percaya nang iki main disebut kiai. Nggih, sing dipasrah iku kiai. Sehingga orang Jawa itu yang ditokohkan di tengah-tengah masyarakat sebutannya kiai. Berasal dari bahasa Jawa kuno iki kiai. Anak nakal disuwuhno kiai. Usahane bangkrut njaluk suwuh kiai. Tapi milih presiden orang manut. Kurang ajar betul. Usahanya gak maju-maju, jaluk suwuk kiai. Awalnya gak waras-waras, jaluk suwuk kiai. Sembarang pokoknya serba kiai. Tandurannya orang panen-panen kiai. Tapi lewat pilihan bupati, gubernur, presiden, orang tahu takok kiai. Pilihan lurah tok lho ra manut kiai. Ngono kok jarine wasallimu taslima. Oh dengan kiai saja kita nggak bisa takzim, apalagi dengan Allah. Wis tangeh lamun. Pengen mlebu swarga iku wis jenenge wong halu. Iku wong lamun cecek nguntal kelopo. Kita akan muhasabah kepada diri kita. Nggih. Wis tak apa-apa kono konser akeh-akehan jamaah gak apa-apa. Nabi itu mengatakan semuanya masuk neraka kecuali satu. Gitu. Umatnya itu pecah 73 ya. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Berarti di tengah-tengah itu ada jamaah 10.000 dibagi 3 berapa? Ya itulah yang masuk surga yang 10.000 per 3. Jadi cara berpikirnya kan sudah dikasih tahu Nabi. Wis to sakake tetap hitungannya kok Gusti Allah itu 70 banding 1. Sholat tujuannya apa? Duha itu ora percaya kula lek jenengan ikhlas duhane ora percaya. Budal nang pasar atau awan jadi duha. Sing dinteni niku dudu tekone Gusti Allah. Tekone fadilah sholat duha. Gitu. Boleh kita berpikirnya ala Nabi kita kira-kira kali ganjaran belas. Lek alane arek SD ya oleh permen, oleh sanu, oleh parselan ngoten niku, oleh parselan. Nggih. Niku
yang terjadi pada diri kita. Makanya jenengan kudu berpikir yang lebih canggih daripada orang lain. Kira-kira sholatku kok keterima Gusti Allah kan? Itu kan sebenarnya kita sendiri sudah tahu. Nggak perlu saya jelaskan kan tahu. Makanya di dalam kolbu itu ada ruhnya Allah. Diri kita itu sudah tahu, kita ikhlas nggak ikhlas itu kan sudah tahu. Ngamal ini catat tidak ikhlas di kertas, terus dibaca setahun, tidak ikhlas. Ya kan? Kalau sudah banyak catatan pribadi kita, muhasabah kita, wah alamat bapak gak sama mlebu swarga. Oleh bapak mati ya, jolali ndonga kanggo bapak ini. Ternyata sehari di sana kan 1000 tahun di dunia. Cecakun lungguh, kau wis gak oleh kiriman parcel. Dikabari malaikat sijine, lho anakmu wis mati kok. Aduh, biyen anakku tuku di sekolah agama kaya mbek anakku. Kok iso lek kirim Fatihah ila qadrila sumaila arwahi abi wa umi wa jaddi wa jaddati kaya wa usulihim wa furihim kaya. Delalah putune anti sholawatan, anti tahlilan. Sembahyang ngatong setiap malam Jumat legi biasa tonggoku yo kirim parselan nang kene kok gak ono. Tanggane wis berubah, kene sing NU wis Wahabi kabeh. Gak ono tahlilan, gak ada dicontohkan di zaman Nabi. Kalau gak nangis nang akhirat. Nggih. Oh niku kula jelasno wonten jenengan hitung dhewe kira-kira kepleset napa mboten jenengan. Nggih, mungkin ada pertanyaan. Jenengan nggak usah tergiur dengan gemebiarnya dunia, gitu. Lek jenengan pengen dadi ngoten-ngoten niku lho gampang saja nih. Makanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi, jusnya Nabi itu mengatakan muridnya itu ratusan ribu. Ternyata menjelang wafat ngomongi sama murid-muridnya, wahai murid-muridku, ternyata murid ribuan ini tidak ada artinya. Tinggi tidak ada artinya, jabatan politik yang tinggi ada artinya. Ternyata yang ada artinya adalah kesunahan-kesunahan yang diajarkan Nabi. Kalau sholat itu jangan meninggalkan qobliyah ba'diyah. Lek traweh iku mari sholat isya yo ba'diyah dhisik baru traweh. Ora langsung traweh gak usah ba'diyahan. Jadi ini yang disampaikan oleh juz-juznya Nabi. Ketika mau wafat Syekh Ma'ruf Al-Karhi mengatakan begitu. Syekh Abu Yazid Al-Bustami juga mengatakan seperti itu. Sampai Maulana Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengatakan begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani muridnya ya ratusan ribu. Ternyata menjelang wafat memberitahu kepada anak-anaknya, kepada santrinya bahwa santri ribuan ini nggak ada artinya, malah membebani hidup nanti di akhirat. Coba apa gak santri dididik ini kita Mbah Yai ini. Padahal Mbah Yai ini orang ngomong ngono. Akhirnya kan dia ini dipanggil malaikat. Yai, bener gak iki jare cangkeme muridmu ngomong ini. Boten niku jarang ngaji kok ngomong ngoten. Malah sing jarang ngaji niku sing dididik dawuh Mbah Yai mergo gak ngaji. Gitu. Siapa? Kalau tokoh nasional, kalau nggak dikit-dikit apa kata Gus Dur? Tak kono Gus Dur tahu tak ngomong ngono. Apalagi sudah kata-katanya derek kiai, padahal kiai ini orang ngomong ngono. Derek itu mau arang-arang sowan kiai ini, orang setiap hari dengan kiainya. Nah, ini makanya di dalam agama itu banyak hal yang perlu kita perhatikan. Ya, apalagi kita usia lebih di atas 50 ini wis garis finish itu sudah dekat. Loh, untuk menuju sana tidak ada syarat sakit, enggak, malah syarat sehat yang banyak. Loro malah jadi golek-golek notombo supaya gak mati. Karena sehat itu semua pede gak akan mati. Nggih. Nggih, monggo. Terus pengertian wasallim taslimani seolah-olah seperti takwa Allah dalam seperti takwa Allah. Lah, gitu.
Lek wis pasrah Kanjeng Nabi, nggih apa jare Kanjeng Nabi dilakoni. Nggih apa jare Allah dilakoni. Makanya Imam Ghazali menjelaskan di kitab Ihya-nya itu sebenarnya sudah gamblang. Hanya saja kelemahan kita tidak pinter baca kitab. Wis gamblange kaya ngono jake sing gak paham, dijelaskan lagi oleh Syekh Murtado, Sayyid Murtado Az-Zabidi. Sampai Sayyid Murtado Az-Zabidi itu juga mengatakan begini, maca kitab Ihya Ulumuddin supaya awakmu diperhatikno karo Gusti Allah. Begitu juga para ulama seperti di zaman itu Habib Abu Bakar As-Sakron, yang punya Hizib As-Sakron, itu juga mengatakan Allah itu sangat memperhatikan orang-orang yang membaca kitab Ihya Ulumuddin. Ternyata dawuh-dawuhnya beliau itu saya coba tak belani tuku kitab Syarah Nundiono, karena Ihya Ulumuddin itu 600 tahun kemudian baru ada satu ulama yang berani mensyarahi, dan hari ini belum ada lagi. Muncul pertama sampai 600 tahun baru ada Syekh Murtado Sayyid Murtado Az-Zabidi, dan setelah Sayyid Murtado Az-Zabidi kesini lagi sampai hari ini belum pernah ada yang berani mensyarahi. Kalau kitab-kitab yang lain dimunculkan, diterbitkan setahun 2 tahun, lamanya 5 tahun sudah banyak orang yang mensyarahi, bisa mensyarahi, berani mensyarahi. Nah, kalau kitabnya Al-Ghazali ini nggak ada yang berani. Contoh, kalau kita bicara tentang muamalah, kehidupan sosial, kita bertetangga, ya wis tonggo kan padha karo dulur kandung. Tapi ketika ngekei panganan nang tonggo sing plek karo gak plek kan beda kan. Akhirnya itu dijelaskan di situ. Kebaikanmu yang seperti itu tidak bisa meluas dampaknya, apalagi sampai ke akhirat. Makanan yang paling sia-sia kata Nabi, satu itu makanan yang dihidangkan di walimatul urus. Kedua, buka bersama. Seburuk-buruk makanan itu adalah makanan orang yang punya hajat walimatul urus. Karena apa? Sudah dijelaskan Nabi, orang walimatul urus itu yang diundang orang kaya-kaya, yang tujuannya iso balekno buan. Itu Nabi sudah mengatakan begitu di hadisnya. Dan makanan mesti banyak dan tidak dihabiskan. Dan yang makan di situ orang-orang kaya, yang nggak kaya-kaya nggak bisa masuk. Terus sekarang hidangan-hidangan yang paling buruk selain walimatul urus, contohnya kita buka bersama begini kan, sekarang mewabah kemana-mana. Terus ada reuni. Reuni ini saya perhatikan, oh ini yang dikatakan Nabi mungkin kayak reuni juga. Contoh gini, reuni sekolah saja. Saya reuni sekolah. Awal-awal diundang reuni sekolah itu saya mau datang. Ternyata yang datang itu teman-teman yang bermobil-mobil. Terus saya perhatikan semua di saku celana depan ini gantung kunci mobil semua. Terus saya perhatikan yang lain, saya lirik, itu sih numpak motor, kunci ini telepon sak bulan kabeh. Nanti ketika ngomong-ngomong ya acara reuni, teman-teman itu di atas meja yang kelompok tertentu itu kunci mobil dok jejer-jejer mereknya api-api. Reuni yang kedua, teman yang miskin-miskin diundang sudah nggak mau datang, minder katanya. Iya dong? Hidangannya itu nggak dihabiskan. Nah, makanya kita nggak akan dapat keberkahan. Tujuan reuni apa saja itu tujuannya apa? Apa silaturahim? Ya enggak, setengahnya juga pamer donyo. Ala masih reuni keluarga. Lain-lain reuni keluarga lama-lama di hotel. Reuni keluarga tadinya silaturahim door to door ke rumah masing-masing. Lama-lama DPD di hotel saja biar nggak merepotkan tuan rumah.
ya ben roh omahe ku endi. Di hotel urunan samene akhirnya yang nggak punya uang ya nggak mau urunan, akhirnya metu wis aku metu teko reuni. Sehingga kalau kita nggak bisa memahami agama ini dengan baik, maka kebaikan itu tidak bisa meluas, ya, nggak bisa meluas. Saking sulitnya lagi, ada syekh yang semasa dengan Syekh Abil Hasan Asyadili, namanya Syekh Izzuddin, ya. Bukan Izzuddin dari Sukoharjo, bukan. Ini Izzuddin dari Mesir, ya, yang semasa dengan Syekh Abil Hasan Asyadili. Ini menjelaskan di kitab Sajaratul Ma'arif tentang perilaku-perilaku kita yang kira-kira diterima oleh Allah. Membaca Quran itu juga harus kebaikannya meluas. Berorganisasi pun harus kebaikannya meluas. Dengan ketika berorganisasi, kakean tarian kan, akhirnya geremungnya yang meluas, bukan kebaikannya yang meluas. Tapi kalau orang dulu di daerah 70 tahun 70 ke sana, saya masih merasakan bahwa kebaikan-kebaikan nenek moyang kita itu mesti meluas. Leh panen terong, seret-seret, kabeh kan dikasih terong. Sekarang gimana? Leh panen terong aja gomule, engko roh wong-wong ditebasno nang sawah ae. Gitu. Kenapa bisa bicara gitu ya? Saya juga melanjutkan pertaniannya bapak saya, abah saya. Orang-orang udah perilakunya begitu. Sing panen kangkung kuwake celuk bakule nang sawah ae. Cek tanggane karo lek aden duwitno kangkung duwit ra ngerik ae. Kalau dulu kan dibawa pulang di rumah, diuntingi di rumah, ana tanggane liwat yuk gelem kangkung ta. Sekarang lho sak unting dulu iso 1000 saiki. Sak gugem iki iso 10.000 kena wong-wong. Nanti ngasihnya kangkung, ngasihnya buah-buahan seperti pisang dan lain-lain sing ucet-ucet. Ya. Orang sing apik dikekno dulure gak. Sing apik dikekno bakul, sing elek dikekno tanggane karo dulure. Bang jenengan aja lho kalau Ramadan eling koncone dulure tanggane apa? Bar buka to. Kok panganan jauh akeh. Wis kena kono. Kira-kira begitu tuh minta pahala enggak kepada Allah? Ya enggak, itu kan di apa namanya disebut oleh Allah kamu nitip buang sampah. Kalau kamu mau memberi tetangga saudara sekitarmu, ya hakul adami, hakul jarin, hak-haknya tetangga dari sore ini sudah dihitung. Nah, nanti kita masak untuk Ramadan buka puasa untuk keluarga, yang satu nanti untuk tetangga si A, yang satu si B, si C. Nah, itu yang dapat pahala. Lewis barisak kok pakai jian. Terus panggillah anaknya, "Eman kok daripada gak kepangan sadakno kena nanggone Yunah, Yuiko." Itu oleh Allah tidak dicatat sebagai pahala. Karena niatnya dari awal tidak begitu. Catatan di rapot itu niatnya titip buang sampah daripada basi alias bosok. Oke. Pun masih ada lagi tentang amalannya kemarin pun siap paham. Lo dulu wiridan sampai subuh, kayaknya sih nyambung ya pokoknya wiridan. Kiki kalau mau dulu sampai subuh tuh beriku. Akhirnya karena aku muter kano sing ibaratnya kalau ngaji online dengan Zoom kayaknya sing buka Zoom ya wis tak paten. Ya, ini kan barokahnya Ramadan. Di antara bulan-bulan yang paling barokah disebut-sebut oleh Allah paling barokah ya bulan Ramadan. Kenapa sih mengawali apa-apa kok Ramadan? Orang dulu
Orang dulu itu mau mengawali apa-apa biar dinilai ibadahnya itu besar. Contohnya ngajinya di bulan Ramadan, di pas-pasnya bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena ulama dulu itu ngerti, oh biar nilai tambahnya pahalanya lebih besar dari Allah, dipasno di bulan Ramadan. Kenapa orang kok semaan Quran yang ngenteni Jumat Legi? Karena ulama tahu Jumat pada waktu Jumat Legi itu Jumat yang paling dimuliakan. Makanya pilih maca Quran di bulan Legi. Yang tidak paham, kayak Mbah Budo aja nungguin, gitu. Sih nggak paham kan begitu. Makanya kenapa keduk pondasi? Kenapa mantu kok kudu bulan besar? Kenapa bulan besar? Wabil khusus orang Jawa, pokoknya Sriyoyo besar, musuhnya wong mantu. Karena dia mengambil keberkahan di bulan Dzulhijjah, bulan yang penuh keberkahan. Okay. Jadi kenapa koleran selamatan kan tadi ruah, bancaan, ruah, ati poso, pegengan. Jadi kita itu mengambil keberkahan-keberkahan di dalam bulan-bulan tertentu. Itu pun juga atas informasinya dari Kanjeng Nabi. Dapurnya jenengan sih banyak menu nopo boten Ramadan. Nek kene putus ya kathah Gus, nek kula didik mah sebelah putu kula. Oke. Nah, makanya alam yaninil ladzina amanu. Makanya Allah itu kalau bahasa Jawa ini kurang tak pakai waktu sing dawa banget iki. Tandani suwi. Mbok pisan-pisan mlebu kamar zikir wirid kanggo aku. Ora ngadakno jamiah zikir sholawat kanggo kepentingannya. Makanya Nabi Musa itu ketika puasa matur pada Allah, Gusti kok poso kula mboten jenengan catet sebagai amalan ibadah. Gusti sholat kula kok mboten jenengan catet sebagai amalan ibadah. Zikir kula kok mboten jenengan catet sebagai amalan ibadah. Tapi piye kowe poso iku eling sehate. Mergo lek poso iku sumu tasiku. Puasalah kalian karena dengan berpuasa kalian sehat. Sholatnya itu karena kepentingan sendiri, supaya kamu dianggap sebagai orang soleh. Mondar-mandir masjid, jam 2 bengi wis nang masjid tahajudan. Kepentingannya kanggo kepentingan ngecap dhewe ben dadi wong soleh. Itu sudah diawali oleh Nabi Musa yang sok penampilan soleh. Nabi Musa kemana-mana pakai sorban, diguyu Gusti Allah. Kon ben diarani nabi tak karo umat. Wis biasa-biasa. Salat, zakat. Makanya ketika Nabi Musa zikir wirid dengan subhanallah, subhanallah, itu catatan amalnya tidak ada, zikirullah itu tidak ada. Nabi Musa bertanya, ya Allah apa yang kau gemari ini? Tak puterno rekaman Musa. Subhanallah mulamun ini subhani. Di dalam hatimu itu berbunyi maha suci aku. Mongkon dijangkar umatmu ya mangkel mensucikan diri dari kotoran-kotoran Allah. La ilaha illallah jangan sampai berubah makna di dalam hati la ilaha illa ana. Orang pangeran kecuali aku. Aku bapak mulai. Kudu nurut karo aku le. La ilaha illa ana itu namanya. Karena waktunya sudah habis ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di Ramadan ini menambah wawasan panjenengan, meneguhkan iman kita kepada Allah,
bisa memahami mana amal ibadah yang diterima oleh Allah, mana yang menjadi sia-sia atau namanya maghrur dan ghurur. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari orang-orang yang suka melakukan perkara-perkara yang ghurur dan maghrur. Maghrur itu kalau terjemah bahasa Jawa kuno oleh ulama dulu itu wong sing kemlelet, kemelindi, kementus, ya, kemenyek. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah abwaaba kulli khairin kama fatahta ala anbiyaika wa awliyaika. Allahumma ij'al awwala majlisina hadza sholahan wa awsatahu rahmatan wa akhirahu rahmatan wa ni'matan wa takrimatan wa maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.